Halo sahabat jiwa, kali ini Mimin akan membahas alur cerita film Mulan tentang gadis cantik asal Cina yang nyamar sebagai cowok buat gantiin bapaknya nih dalam berperang. Film ini disutradarai oleh Nicky Caro. Pemeran film ini dimainkan oleh artis kungfu terkenal seperti Jet Li, Donnie Yen, Liu Yifei, dan beberapa nama besar lainnya. Untuk itu, langsung aja kita masuk ke dalam cerita filmnya. Film diawali dengan Mulan kecil yang sedang berlatih kungfu, ditemani dengan ayahnya. Ayah Mulan adalah veteran yang sangat terkenal. Meskipun Mulan itu cewek, tapi dia memiliki aliran Qi yang sempurna di dalam dirinya. Terlihat saat dimana Mulan kecil sedang mengejar ayam yang membuatnya hampir terjatuh dari atas genteng. Tapi Mulan mampu mengatasinya nih. Gila tuh bocah. Scene berlanjut di mana ayah Mulan dan ibunya sedang berdebat di malam hari. Ibunya mengatakan jika wanita memberi kehormatan di dalam keluarganya itu dengan pernikahan, bukan dengan bertarung. Akhirnya sang ayah menemui Mulan untuk menasihatinya nih dengan menjelaskan bahwa seorang wanita harus menyimpan qi yang dimilikinya karena cewek itu kalau bertarung bakal dianggap sebagai penyihir. Scene pun berpindah saat seorang cowok yang lagi melakukan perjalanan di gurun pasir bersama ontanya nih bertemu dengan Xian Lang, penyihir jahat yang bekerja sama dengan Burikan dan membunuh si cowok dan memasuki tubuhnya untuk memasuki wilayah kekaisaran. Burikan pun di saat yang sama sedang menyerang wilayah kekaisaran dan berhasil menerobos masuk bersama beberapa prajuritnya nih. Xian Lang, sang penyihir, mampu membunuh beberapa prajurit kekaisaran dan kembali memasuki salah satu tubuh dari mayat prajurit kekaisaran itu untuk menyelinap masuk dan berbicara kepada raja nih. Kembali ke keluarga Mulan, Mulan yang udah beranjak dewasa nih, kini akan dijodohkan oleh mak comblang desa. Ya elah, masih aja comblang-comblangan. Mulan yang sebenarnya belum pengen nikah, terpaksa nurutin permintaan ibunya nih, karena dia nggak mau ngecewain keluarganya. Yes. Esoknya Mulan pun berangkat ke rumah mak comblang bersama adik, bapak, dan maknya nih. Di rumah mak comblang, Mulan diajarin buat jadi cewek yang bersikap anggun. Namun ada satu kejadian yang membuat Mulan memperlihatkan qi yang dia miliki. Hal itu membuat kesal mak comblang dan terpaksa membatalkan perjodohan itu. Sia-sia amat sih Tom. Oke lanjut. Saat akan pulang, tentara kerajaan datang ke desa dan memberitahu jika akan ada peperangan yang mengharuskan setiap keluarga menyumbangkan satu orang pria untuk berperang. Malam harinya Mulan yang khawatir sama bapaknya nih, ya karena bapaknya udah tua, jalannya aja pakai tongkat, gimana mau perang ya nggak? Berniat buat ngambil peralatan perang bapaknya nih. Mulan pun pergi tanpa pamit untuk menggantikan bapaknya perang. Keesokan harinya, keluarga Mulan kaget karena Mulan pergi membawa peralatan perang bapaknya. Saking sayangnya ke Mulan, bapaknya pergi ke kuil nih buat berdoa kepada leluhur meminta agar melindungi anaknya tersebut. Gue aja yang ngelindungin, gue juga mau. Scene pun berlanjut di saat Mulan mendatangi camp untuk mengikuti pelatihan perang. Dengan menyamarkan jati dirinya, dia merubah penampilannya sebagai cowok dan bernama Hua Jun. Hua Jun, Commander. Anjir, sangar juga tuh Mulan. Mulan pun sebenarnya dalam mengikuti pelatihan tersebut hampir ya ketahuan nih guys kalau sebenarnya dia ini cewek. Jadi pas Mulan lagi diem-diem buat mandi nih, temennya nih si yang namanya Chen Honghui tiba-tiba datang dan ikut mandi. Menyadari hal tersebut, Mulan langsung aja ngusir ya kan. Kalau ketahuan makan repot. Jadi ganti genre itu film ya nggak? Singkat cerita, Komandan Tung pun mendeklarasikan bahwa perang akan segera dimulai. Dan scene pun berpindah di medan perang, di mana Komandan Tung dan pasukannya akan menghadapi Burikan dan pasukannya. Burik dong. Pas mau bentrok nih, pasukan Komandan Tung melepaskan hujan panah terhadap pasukan Burikan nih. Karena Burikan licik, dia dan beberapa prajuritnya pun putar balik. Akhirnya Hua Mulan atau Hua Jun dan beberapa temannya ngejar. Dalam pengejaran tersebut, teman-teman Hua Mulan terbunuh.
dan tinggal menyisakan Mulan sendiri. Lagi asik ngejar, Mulan tiba-tiba masuk ke dalam kabut tebal. Akhirnya Mulan pun ketemu sama Xianlang, si penyihir yang udah mantau dari tadi gerak-gerik si Mulan. Xianlang pun mengetahui jati diri Mulan sesungguhnya, dan mereka pun berantem. Mulan pun hampir terbunuh dengan senjata yang dilemparkan Xianlang tepat di dada Mulan. Tapi untungnya, pelindung dada yang digunakan Mulan untuk menyembunyikan buah dadanya nih, kan Mulan lagi cosplay jadi cowok, ya nggak? Jangan traveling pikirannya. Menyelamatkan nyawa Mulan. Mulan pun kembali ke pasukannya dan melepas ikat rambutnya nih, sehingga dia berubah menjadi Mulan yang sebenarnya. Di saat Mulan lagi di tengah pertempuran, pasukan musuh kaget ya kan, melihat si Mulan ada di tengah-tengah pertempuran. Dan pasukan musuh pun lari mundur, karena mengira si Mulan adalah penyihir. Si anjir, cantik-cantik penyihir. Enggak lah, cewek gue itu. Momen ini dimanfaatkan oleh Xianlang. Dia berubah menjadi kawanan burung dan menyerang pasukan Komandan Tung, sehingga memaksa mereka berkumpul untuk membentuk formasi pertahanan. Hanya Mulan yang nggak bergabung. Ya elah, kasihan, jomblo ya sendirian. Melihat musuh menembaki teman-temannya dengan batu besar, Mulan pun memiliki ide untuk menyerang balik musuh nih guys. Karena pasukan Burikan menembakkan bola apinya itu ke arah tebing bersalju, akhirnya membuat tebing bersalju itu longsor. Dan semua pasukan Burikan terjebak di longsoran salju tersebut. Saat musuh dikalahkan, Mulan mendatangi teman-temannya dan menemui Komandan Tung. Reaksi Komandan Tung sangat kaget karena Hua Jun yang semula adalah cowok, ternyata dia cewek dan bernama Hua Mulan. Mulan pun diusir dari pasukan. Saat Mulan berjalan di padang pasir dengan kebingungannya karena dia nggak tahu mau pulang atau mau gimana ya kan, dia kembali bertemu dengan Xianlang, di mana Xianlang membocorkan rencana Burikan untuk membunuh sang raja. Tanpa pikir panjang, Mulan kembali menemui Komandan Tung dan memberitahu rencana Burikan tersebut. Awalnya Komandan Tung tidak menerima si Mulan karena sudah sangat kecewa, tapi teman-temannya membela Mulan dan memaksa Komandan Tung untuk menerima Mulan kembali. Karena sikap setia dan tangguh, si Mulan pun kembali dalam pasukan Komandan Tung dan dipercaya sebagai pemimpin dalam menyerbu Burikan. Scene pun berlanjut di mana pasukan Burikan yang kembali menyusup ke dalam kerajaan dan Xianlang yang membunuh penasihat raja. Xianlang kemudian memasuki tubuh dari mayat si penasihat raja tersebut dan menemui raja dengan menginstruksikan semua prajurit harus pergi ke beberapa wilayah yang sedang diserang dengan tujuan supaya wilayah kerajaan tidak ada penjagaan. I will kill this Burikan like I killed his father. Film pun berlanjut di saat Mulan dan pasukannya telah tiba di kerajaan. Saat mengetahui bahwa itu jebakan, Komandan Tung menugaskan Mulan untuk mencari raja dan melindunginya. Sesampainya di tempat raja berada, Mulan terkejut karena yang duduk di sana bukanlah raja melainkan adalah Xianlang. Tapi karena Mulan pinter nih, ya iyalah pinter lah, ngelakuin. Dia mampu menyadarkan Xianlang, anjir sadar dari tadi pingsan, dan membuat Xianlang menunjukkan keberadaan sang raja. Proof that there is a place for people like us. Scene pun berlanjut di mana sang raja yang sudah diikat oleh si Burikan akan dieksekusi mati. Namun di saat tersebut, Xianlang datang dan ingin melawan Burikan nih, karena Xianlang sadar dirinya hanya dimanfaatin oleh Burikan. Burikan yang melihat Hua Mulan sedang berlari ke arahnya, dia pun mencoba memanah Hua Mulan. Tapi Mulan dilindungi nih oleh Xianlang, yang mengakibatkan Xianlang mati terbunuh. Singkat cerita, Mulan pun bertarung melawan Burikan. Terjadi pertarungan yang seru nih, dan tentu saja pertarungan dimenangi oleh Hua Mulan. Sang raja pun sangat kagum melihat keberanian Mulan, dan membuatnya merasa berhutang nyawa kepada Mulan.
Scene pun berlanjut di saat sang raja akan memberikan kehormatan gelar untuk Hua Mulan nih sebagai petugas pengawal kerajaan. Tapi Mulan nolak nih karena dia ingin pulang ke rumahnya. Dia tuh ngerasa bersalah banget sama keluarganya karena udah bikin kecewa. Scene pun berlanjut di mana kepulangan Mulan membuat keluarganya seneng banget nih. Mulan pun bertemu dengan bapaknya, di mana dia meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Ya, bapaknya sih senang-senang aja karena yang penting kan keselamatannya anaknya kan. Di waktu yang bersamaan, Komandan Tung dan beberapa prajurit datang buat memberikan pedang hadiah dari sang raja nih buat si Mulan. Mengira kedatangan Komandan Tung untuk mengeksekusi Mulan, bapaknya sempat nggak terima nih. Discipline Mulan. You have to get past me. Namun saat Komandan Tung menjelaskan maksud kedatangannya, di mana dia diutus sang raja untuk menawarkan kembali jabatan pengawal raja kepada Mulan, ayahnya terharu nih. Mulan pun menerima tawaran itu dan membuat warga desa sangat bergembira. Film pun selesai. Baiklah sahabat jiwa, itulah tadi rangkuman dari seluruh alur cerita film Mulan tentang gadis Cina yang menggantikan bapaknya berperang. Sampai sini dulu dan sampai jumpa pada video berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Ciao.